ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dokter Ica mungkin juga sering bilang ya bahwa sebelum-sebelumnya itu beliau itu apatis gitu terhadap Islam gitu ya. Tapi qadarullah gitu ya, dalam waktu hanya kurun waktu 2 minggu sejak beliau tertarik gitu ya, langsung berikrar syahadat itu. Mungkin sedikit aja Bu Dokter bisa menceritakan sedikit aja Bu Dokter. Sedikit ya, ya boleh. Soalnya kalau itu bisa panjang. Sedikit aja ya. Betul. Jadi ya tadi yang seperti di tayangan Net TV tadi ya, Masya Allah gitu ya. Saya biasanya memandang tadi sebenarnya nggak benci Islam, tapi lebih ke arah apatis, tadi cuek gitu. Nah kemudian nggak mau tahu lah gitu. Walaupun di rumah ada buku-buku Islamologi gitu, nggak pernah saya buka sekalipun gitu. Terus kalau ada pelajaran tentang itu juga pasti ya nggak terlalu excited lah gitu. Nah kemudian sampai satu hari yang biasanya saya memandang tadi muslimah memakai niqab itu agak sebelah mata ya gitu. Kadang mikirnya kenapa sampai begitu banget gitu ya. Dan ternyata hari itu justru Allah jalannya saya mendapat hidayah dari situ gitu. Saya melihatnya bahwa Masya Allah ternyata ajaran Islam itu udah dari dulu itu udah betul, udah sempurna gitu ya. Bahkan hari ini kita dipaksa seperti memakai niqab ya, memakai masker kemana-mana, kemudian juga tidak berjabat tangan dengan yang bukan mahram gitu kan, kemudian jaga wudhu, sering cuci tangan seperti itu. Itu berangkat dari situ. Kemudian saya mulai browsing gitu, manfaat gerakan sholat, tapi masih dari sisi kesehatan karena background pendidikan saya dokter gigi itu ya. Kemudian mencari yang sunnah-sunnah Rasul yang saya tahu lah, yang umumnya dilakukan teman-teman di kantor, puasa Senin Kamis kayak seperti itu saya cari-cari sampai akhirnya saya udah gimana ya, kayak melakukan yang lama sudah mulai ragu gitu, tapi kesini juga belum bisa melakukan ibadahnya gitu. Jadi akhirnya saya 2 minggu itu buat saya lama banget, karena biasanya ibadah tapi itu saya benar-benar sama sekali nggak ibadah. Even untuk doa makan, doa mau tidur, doa mau berangkat dari rumah itu nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya saya nyerah. Saya mau bendung nggak bisa, saya mau tutup mata nggak bisa gitu. Tapi ya udah, akhirnya ya udah saya belajar dulu. Saya pikir saya datang bikin janji ke Mualaf Center. Alhamdulillah ditemukan dengan ustazah yang menjelaskan tentang ketauhidan, rukun iman, rukun Islam. Di situ saya merasa ini ya, saya yakin ini yang benar gitu. Jadi akhirnya di situ saya tanpa ragu lagi, saya memutuskan untuk syahadat gitu. Dengan maksudnya nggak berpikir yang gimana sih di situ. Ya udah, dengan satu kebenaran saja bahwa memang kita hanya boleh menyembah satu-satunya Allah gitu. Cuma Allah yang nggak ada sekutunya gitu ya, nggak ada bergantung pada apapun ya, itu saya yakin itu. Jadi di situ saya bersyahadat gitu. Luar biasa ini perjalanan hijrah Dokter Ica ini ya. Dan mungkin satu lagi dari saya sebelum masuk ke paparan Dokter Ica nih, Dokter Ica terus terang ketika kurun waktu hampir belum nyampe 1,5 tahun ini gitu ya, tentunya Dokter Ica juga harus belajar banyak, terutama ini Al-Quran nih, membaca huruf hijaiyah dari yang tidak tahu sama sekali gitu ya, hingga Dokter Ica udah khatam beberapa kali, khatam
Al-Quran dan juga khatam terjemahan gitu ya. Nah itu proses belajarnya seperti apa dalam waktu yang bisa dibilang kan singkat gitu ya, dan juga motivasinya apa nih kira-kira? Silakan dokter. Iya, terima kasih. Jadi benar-benar buta banget memang. Nah, alhamdulillah waktu saya kan saya waktu itu untuk perlindungan itu saya tinggal di pondok pesantren. Dan di situ memang ada ustazah yang mengajari huruf hijaiyah. Itu saya di pesantren sekitar 3 bulan, kemudian untuk selanjutnya kan saya sudah tidak di situ lagi. Nah itu dilanjutkan dengan pembinaan dari MCI itu, dan dari MCI itu ada di pondok pesantren juga ada metodenya yang sedikit berbeda dengan Iqra. Jadi sekarang banyak banget ya metode untuk bisa baca Quran dengan lebih cepat gitu nggak melalui Iqra 1 sampai 6 seperti itu gitu. Nah termasuk juga kemudian saya di MCI itu ada metode Sakifah, itu 6 kali pertemuan sudah masuk Al-Quran gitu. Alhamdulillahnya saya dibimbing terus gitu secara private waktu itu oleh ustazah tadi yang membimbing saya syahadat. Kemudian dari situ ya memang belum makrosnya kolkolahnya itu sebenarnya sih ya lidahnya ini kan masih kaku banget gitu gitu. Terus biasa untuk satu ayat aja mungkin sampai diulang berapa kali gitu. Nah tapi ya alhamdulillah Bu Ustazahnya sabar gitu ya untuk segala cara lah dicoba gitu, termasuk saya disuruh install aplikasi Al-Mukri yang seperti Murotal gitu ya, jadi bisa ikutin panjangnya seberapa, kemudian berhentinya di mana, seperti itu dari situ. Dan motivasi saya nggak lain ya, karena memang kan kita saya baru berpindah dari yang sebelumnya ke sekarang ini, saya benar-benar nggak tahu apa-apa dan saya pengen tahu lebih banyak saat itu gitu ya. Apa sih sebenarnya, kenapa kok saya rasa Islam ini tuh beda gitu. Saya cari-cari terus gitu kan. Jadi awalnya kalau waktu buta huruf saya bacanya terjemahannya gitu kan. Kemudian sudah bisa baca, alhamdulillah gitu. Dan sebenarnya sempat ragu juga sih gitu, karena kemampuan bahasa saya terus terang kurang gitu, apalagi kalau bahasa Arab saya pikir benar-benar asing banget buat saya gitu. Cuman itu ternyata Allah benar-benar ya, janji Allah mudahkan gitu asal kita niat gitu ya gitu. Pikir juga udah tua apa bisa hafal gitu, tapi ya udah gitu, karena kan banyak ya hadisnya, janji Allah kalau yang bagi orang yang menghafalkan Quran gitu, dan Quran itu juga yang nanti akan memberi syafaat kepada kita gitu kan. Jadi ya udah, saya berusaha terus mengakrabkan diri, bersahabat dengan Quran. Insya Allah ya. Terima kasih Dokter Ica. Speechless.